Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Nur Salama dari kelas 10 TJKP 1 dari SMK Negeri 2 Bale Endah. Hari ini kita akan membahas materi pertama kita, yaitu mengenai dasar-dasar jaringan atau network fundamental. Dan bagaimana sih cara kerja jaringan komputer itu? Nah, jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan juga informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan terjadinya komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan juga efektif. Nah, teman-teman, di masa sekarang yang serba canggih ini sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana sih cara para device atau perangkat bisa saling terhubung. Nah, implementasi pada jaringan komputer itu adalah bagaimana cara kedua komputer ini bisa saling terhubung dan saling bertukar informasi ataupun koneksi. Nah, sehingga jika kita ingin mengirim informasi dari komputer A ke komputer B, maka informasi itu dapat tersampaikan ke komputer B. Saran gak sih, gimana caranya kedua komputer ini bisa saling terhubung? Nah, ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama itu dengan wired atau menggunakan kabel. Kabel yang biasa kita gunakan adalah kabel UTP berjenis jaringan LAN, Local Area Network. UTP ini terdiri dari 4 pasang kabel tembaga terpilih tanpa pelindung logam yang digunakan untuk transmisi data dengan kecepatan hingga 100 Mbps ataupun lebih. Kalian mungkin pernah mempraktikkan perkabelan mengenai straight ataupun cross. Nah, mulai dari meluruskan kabel, memotong kabel, sampai melakukan crimping. Ketika kita akan membuat perkabelan ini, kita membutuhkan RJ45. Pasti harus pakai RJ45? Kenapa nggak pakai series RJ yang lain? Jawabannya adalah karena RJ45 adalah standar fisik yang dirancang khusus untuk menghubungkan 8 kabel tembaga kecil di dalam UTP ke port Ethernet yang suka ada di komputer, switch, ataupun router secara presisi. RJ45 juga memastikan 8 pin tembaga terhubung dengan urutan warna standar, yaitu T568A dan T568B, yang menjamin transmisi data andal, stabil, dan juga aman. Jadi, jaringan komputer itu bisa dihubungkan dengan wired atau dengan kabelan. Tapi kayaknya kalau pakai kabel kurang efisien gak sih? Karena kalau kita ingin menghubungkan banyak komputer, kita juga pasti memerlukan banyak kabel juga kan? Kalau banyak kabel kelihatannya kayak kurang rapi gitu gak sih? Kurang enak dipandang aja gitu. Jadi, apakah gak ada cara lain gitu yang lebih enak dipandang, yang lebih rapi? Nah, tentunya ada dong. Yang kedua ini sangat pas untuk itu. Apa sih cara yang kedua? Nah, cara yang kedua adalah dengan wireless. Kalau yang pertama kita menggunakan wired atau dengan kabel, yang kedua ini kita menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang dengan sebutan wireless. Jika kedua komputer ini memiliki koneksi internet, maka kedua komputer ini bisa saling terhubung dan berbagi koneksi ataupun informasi. Kesimpulannya, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang bisa saling terhubung dan berbagi informasi, data, dan koneksi dengan media transmisi, wired, ataupun wireless. Ini adalah contoh topologi jaringan sederhana yang kedepannya akan kita pelajari bersama. Sekarang kita tahunya laptop kita, HP kita bisa berbagi data karena ada paket datanya atau hanya karena terhubung ke koneksi internet. Padahal kalau kita pelajari lagi, ada tahapan ketika internet bisa nyambung ke laptop kita. Nah, tadi kita sudah membahas tentang wired atau kabelan. Ini adalah port yang dihubungkan dengan RJ45. Biasanya ada di PC ataupun kabel. Tapi jika tidak ada, kalian bisa menggunakan kabel adaptor untuk disambungkan ke USB-nya. Perkabelan ini akan sangat bermanfaat jika kita akan menghubungkan antara PC dengan switch dengan router, itu menggunakan kabelan, atau juga bisa menggunakan kabel lain.
Tapi karena sekarang kita belajarnya mencakup lokal, kita hanya menggunakan kabelan saja. Soalnya jika kita sudah membahas yang lebih luas seperti MAN dan WAN, itu menggunakan kabel yang lain seperti fiber optik dan juga yang lainnya. Untuk pembelajaran kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham ya dan mengerti tentang pengenalan jaringan yang sudah kita bahas tadi dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye!